Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton Kabar Rantau dimanapun Dunsanak berada, selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas, deretan pelatih olahraga Indonesia berdarah Minangkabau. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar Dunsanak tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yudi Fatra. Yudi Fatra, lahir tanggal 17 Mei tahun 1990, adalah seorang mantan pemain futsal profesional dan pemain timnas futsal putra Indonesia. Kini ia menjadi pelatih setelah mendapatkan lisensi kepelatihan dari AFC. Yudi bersama Randi Satria Musar, Ade Andika, Rahmat Budiman, dan Nofri Rangga, merupakan pahlawan tim futsal PON Sumatera Barat ketika menjuarai cabang futsal dan meraih medali emas pada PON 18 Riau 2012 setelah di final mengalahkan tim favorit DKI Jakarta dengan skor 6-2, 4 diantaranya dicetak melalui kakinya. Sebelum menekuni futsal, Yudi pernah bermain pada tim sepak bola Semen Padang U18 dari tahun 2006 hingga 2007 dan Semen Padang U21 pada tahun 2011. Pada tahun 2013, bersama Ade Andika dan Nofri Rangga, yang sama-sama berasal dari tim PON Sumbar, Yudi Fatra bergabung dengan klub futsal profesional PLN Elektrik Jakarta. Yeyen Tumena. Yeyen Tumena, lahir tanggal 16 Mei tahun 1976, adalah seorang atlet dan pelatih sepak bola Indonesia. Yeyen Tumena pernah bermain di tim nasional Indonesia sebagai pemain belakang atau defender. Sebagai seorang pemain bertahan ia dikenal cukup tangguh. Yeyen adalah salah satu pemain hasil program Primavera bersama pemain lainnya seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Sugiantoro, Dimas Sakti dan lain-lain. Yeyen tertarik dengan sepak bola sejak masih kecil. Setiap pulang sekolah ia selalu mampir di lapangan sepak bola milik PT Semen Padang, dan serius memperhatikan para pemain PSP Padang berlatih. Suatu ketika, salah seorang pemain PSP, Suhatman Imam mengajarinya cara menendang dan bermain bola. Pada tanggal 10 Desember tahun 1996, dalam suatu pertandingan di putaran final Piala Asia melawan timnas Uni Emirat Arab di Stadion Sheikh Zayed, Abu Dhabi, Yeyen berbenturan keras dengan kapten tim lawan sehingga ia menderita cedera parah. Sejak saat itu karir dan pamornya pun menurun. Setelah tidak lagi aktif sebagai pemain, Yeyen berkarir sebagai komentator sepak bola dan juga ikut mengurus persepak bolaan nasional diantaranya dengan menjadi pelatih tim junior nasional dan anggota tim pencari bakat Badan Pembinaan dan Pengembangan Usia Muda PSSI. Asmawi Jambak. Asmawi Jambak adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang pernah bermain untuk Arseto Solo sebagai penjaga gawang pada tahun 80-an. Ia juga dipercaya menyandang ban kapten pada klub sepak bola tersebut. Setelah tidak lagi aktif bermain, Asmawi menjadi pelatih penjaga gawang pada klub Arema. Asmawi yang bersuku klan Jambak itu merupakan pemain sepak bola yang berasal dari Sumatera Barat. Delvi Adri. Delvi merupakan mantan pemain depan, penyerang Semen Padang FC era Galatama, dan dianggap sebagai salah satu legenda Semen Padang di samping Neil Maizar, Weliansyah, Syafrianto Rusli, dan lainnya. Ia ikut mengantarkan Semen Padang FC menjuarai Piala Galatama setelah mengalahkan Arema Malang di partai final yang diadakan di kota Surabaya pada tanggal 27 Juli tahun 1992, di mana ia berhasil mencetak gol kemenangan. Dengan kemenangan itu Semen Padang FC kemudian mewakili Indonesia pada Piala Winners Asia dan sempat melaju hingga babak kedua. Sebagai pelatih, Delvi berhasil mengantarkan Semen Padang FC U21 menjuarai Indonesia Super League ISL U21 2014 setelah di final mengalahkan juara bertahan Sriwijaya FC U21 dengan skor 4-0 dalam pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Pada Januari tahun 2015, Delvi ditarik oleh Neil Maizar untuk membantunya sebagai asisten pelatih tim senior Semen Padang FC. Ia menggantikan Weliansyah yang sebelumnya adalah asisten pelatih Jafri Sastra yang digantikan oleh Neil Maizar. Jafri Sastra. Jafri Sastra, lahir tanggal 23 Mei tahun 1965, adalah seorang pelatih sepak bola Indonesia. Ia saat ini melatih klub sepak bola PSPS Riau yang berbasis di Riau.
Sebelumnya Jafri melatih di PSIS Semarang yang berbasis di kota Semarang, Jawa Tengah dan juga Semen Padang FC yang berbasis di kota Padang, Sumatera Barat. Jafri melatih Semen Padang FC setelah menggantikan Neil Maizar yang ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia kemudian berhasil membawa Semen Padang FC sampai perempat final Piala AFC 2013 dan sebagai juara Liga Primer Indonesia 2013. Pada tanggal 11 November tahun 2013, manajemen Semen Padang FC memperpanjang kontrak Jafri Sastra sampai musim kompetisi 2014. Pada awal 2015, posisi Jafri sebagai pelatih digantikan kembali oleh Neil Maizar dalam rangka menyongsong musim kompetisi Indonesia Super League 2015. Pada tanggal 8 September tahun 2019 Jafri Sastra pindah dari PSIS, ia menjadi pelatih PSMS Medan menggantikan Abdul Rahman Gurning yang mundur dari tim berjuluk Ayam Kinantan di Liga 2. Dan menjelang kompetisi Liga 2 2021 Jafri kembali melatih PSPS Riau yang sempat diasuhnya pada Piala Presiden 2018 yang lalu. Neil Maizar, lahir Payakumbuh tanggal 2 Januari tahun 1970 adalah seorang pelatih klub Sriwijaya FC dan mantan pemain Semen Padang yang kemudian menjadi pelatih sepak bola Indonesia. Ia merupakan mantan pemain belakang Semen Padang FC dan juga pernah menjadi pelatih tim nasional sepak bola Indonesia. Neil merupakan anggota tim nasional Indonesia Garuda II pada periode tahun 1989 sampai tahun 1991. Pada tahun 1990, Neil sempat merasakan magang di klub elit Sparta Praha di Republik Ceko. Selama 6 bulan berada di klub tersebut, Neil bersama rekannya di timnas, Agus Yuwono, tampil di kompetisi kasta kedua. Ia ditangani oleh pelatih legendaris Ceko, Josef Masopust. Pada musim perdananya, Neil berhasil membawa Semen Padang ke posisi keempat Liga Super. Saat klub memutuskan bergabung ke Liga Prima untuk musim tahun 2011-12, Neil tetap melatih Semen Padang. Prestasi Neil di Padang menarik perhatian PSSI. Kebetulan, posisi pelatih kepala tim nasional sepak bola Indonesia masih belum jelas seiring pemecatan Alfred Riedel dan desakan timnas U23 untuk menarik Aji Santoso, caretaker pelatih tim senior, ke tim mereka. Akhirnya, PSSI lewat koordinator tim nasional Bob Kifty resmi menetapkan Neil sebagai pelatih tim nasional Indonesia pada tanggal 13 April tahun 2012. Ia didampingi oleh Fabio Oliveira, staf pelatih Persija IPL. Sementara itu, posisinya sebagai pelatih kepala Semen Padang digantikan oleh Direktur Teknik Suhatman Imam. Ia sempat berjanji kepada publik Padang untuk kembali melatih Kabau Sirah. Emral Abus. Bagi pecinta sepak bola tanah air saat ini, mungkin nama Emral Abus tidak begitu populer. Akan tetapi bagi para pelatih, dia sangat dihormati. Sepanjang karirnya sebagai instruktur pelatih, Emral telah melahirkan banyak pelatih sepak bola di Indonesia, seperti Jajang Nurjaman, Indra Syafri, Aji Santoso, Neil Maizar, Salahuddin, Jafri Sastra, Kas Hartadi, dan yang lainnya. Ia juga merupakan salah satu instruktur AFC di Indonesia. Pria kelahiran Lubuk Nyiur, pesisir selatan, Sumatera Barat, tanggal 20 Desember tahun 1958 lalu itu adalah salah satu instruktur pelatih sepak bola terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Maka tidak heran jika Emral Abus dijuluki sebagai guru besar pelatih di dunia bal-balan Indonesia. Dirinya juga bekerja sebagai instruktur lisensi kepelatihan yang ditunjuk oleh AFC. Di sisi lain, meski Emral Abus sukses di dunia instruktur, tapi riwayat karir kepelatihannya tidak begitu mulus. Sebab, ia tidak banyak melatih klub profesional di Liga Indonesia. Alasannya, pria berusia 61 tidak begitu tertarik. Dirinya malah lebih banyak berkecimpung di balik layar seperti yang pernah dilakoni menjadi pelatih fisik atau penasehat teknik, di PSPS Pekanbaru, 2001 dan 2005, dan PSDS Deli Serdang, 2003. Weliansyah merupakan mantan pemain belakang Semen Padang FC yang dikenal tangguh dan dianggap sebagai salah satu legenda Semen Padang. Weli bergabung dengan Semen Padang FC selama 15 tahun sejak tahun 1986 hingga 2001. Sebelumnya, ia bergabung dengan PSP Padang dari tahun 1984 hingga 1985. Bersama Neil Maizar, Delvi Adri, Syafrianto Rusli, dan pemain lainnya, Weli ikut mengantarkan klub dari Bukit Indarung itu menjuarai Piala Galatama pada tahun 1992 setelah mengalahkan Arema Malang di partai final yang diadakan di kota Surabaya.
Dengan kemenangan itu Semen Padang FC kemudian mewakili Indonesia pada Piala Winners Asia dan sempat melaju hingga babak kedua. Sebagai pelatih, Welly pernah membawa tim asuhannya Semen Padang FC U21 menjadi runner-up Indonesia Super League ISL U21 musim kompetisi 2010-2011. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih ketika Jafri Sastra menukangi Semen Padang Senior. Ia kemudian ditarik lagi ke Semen Padang FC U21 sebagai pelatih kepala pada Januari tahun 2015. Syafriyanto Rusli. Syafriyanto Rusli adalah seorang mantan pemain sepak bola yang kemudian menjadi pelatih sepak bola dan futsal Indonesia. Ia pernah melatih klub sepak bola Semen Padang FC, PSPS Pekanbaru, PSP Padang, dan klub lainnya. Syafriyanto merupakan pemain gelandang Semen Padang FC pada masa kejayaan klub itu di era Galatama. Ia pernah menyandang ban kapten di klub yang berbasis di Bukit Indarung itu. Syafriyanto Rusli adalah seorang mantan pemain sepak bola yang kemudian menjadi pelatih sepak bola dan futsal Indonesia. Ia pernah melatih klub sepak bola Semen Padang FC, PSPS Pekanbaru, PSP Padang, dan klub lainnya. Syafriyanto merupakan pemain gelandang Semen Padang FC pada masa kejayaan klub itu di era Galatama. Ia pernah menyandang ban kapten di klub yang berbasis di Bukit Indarung itu. Pada pertengahan tahun 2000-an, Syafriyanto dipercaya melatih Semen Padang FC, namun pada Mei tahun 2006, pihak manajemen kemudian memutus kontraknya karena kegagalannya mengantarkan Semen Padang ke babak 8 besar Liga Indonesia 3. Ia kemudian melatih di tim PSPS Pekanbaru dan ikut mengantarkan tim tersebut berlaga pada kasta yang lebih tinggi pada musim kompetisi berikutnya. Pada pertengahan tahun 2000-an, Syafriyanto dipercaya melatih Semen Padang FC, namun pada Mei tahun 2006, pihak manajemen kemudian memutus kontraknya karena kegagalannya mengantarkan Semen Padang ke babak 8 besar Liga Indonesia. Ia kemudian melatih di tim PSPS Pekanbaru dan ikut mengantarkan tim tersebut berlaga pada kasta yang lebih tinggi pada musim kompetisi berikutnya. Pada tahun 2012, dalam ajang PON 18 Riau, Syafriyanto bersama Yasman Yanusar sebagai manajer, berhasil membawa tim futsal PON Sumbar menjadi tim yang tak terkalahkan lalu menjuarai cabang olahraga futsal dan meraih medali emas setelah di final mengalahkan tim favorit juara DKI Jakarta dengan skor 6-2. Suhatman Imam. Suhatman Imam dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia di era akhir 70-an. Ia memulai karir sepak bolanya di PSP Padang sebelum direkrut oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia senior dalam pertandingan pra-olimpiade di Jakarta pada tahun 1975. Pada kejuaraan Asia tahun 1977 di Bangkok ia bahkan dipercaya menyandang ban kapten. Seperti pemain lainnya, ia pun tak luput dari cedera, bahkan cedera yang dideritanya pada tahun 1978 itu sangat parah sehingga mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola. Karena kepiawaiannya dalam sepak bola, ia pun didaulat oleh KONI Sumatera Barat untuk menjadi pelatih tim daerah itu dalam Pekan Olahraga Nasional PON, tahun 1981. Dalam ajang PON itu ia dianggap sukses melatih tim sepak bola Sumbar, sehingga ia mengalami kemudahan untuk masuk dan bekerja di Bank Dagang Negara, BDN, di Padang. Pada tahun 1985, Suhatman kembali diminta melatih. Kali ini PS Semen Padang menginginkan sentuhan tangan dinginnya untuk memoles klub itu dalam menghadapi kompetisi di Liga Indonesia saat itu yaitu Galatama. Pada 1992 ia membawa Semen Padang menjuarai Piala Indonesia dengan menekuk Arema Malang. Karir kepelatihan Suhatman tidak berhenti sampai di situ, ia pun kemudian diangkat menjadi asisten pelatih PSSI senior, Ivan Toplak yang berasal dari Serbia. Bahkan di awal tahun 90-an ia dipercaya melatih tim Primavera yang dibina dalam kompetisi pemain muda di Italia dan hasilnya banyak melahirkan pemain berkualitas, seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Kurnia Sandi, Yayan Tumena, Sugiantoro dan lain-lain. Pada tahun 2010 klub Semen Padang pun memintanya kembali berperan, kali ini untuk menjadi penasihat teknik bagi pelatih Neil Maizar yang juga adalah mantan muridnya. Selanjutnya ia pun diangkat menjadi direktur teknik. Setelah Neil Maizar direkrut PSSI menjadi pelatih timnas senior, Suhatman pun menggantikannya menjadi pelatih kepala. Pada periode ini ia berhasil membawa Semen Padang menjadi juara LPI dan masuk final ke Piala Indonesia 2011-2012. Edward Lebe. Edward Lebe adalah seorang tokoh pencaksilat dan guru besar, Grandmaster, silat Indonesia. Dengan basis silat Harimau Minangkabau, ia mendirikan perguruan silat Harimau Pasaman Baringin Sakti.
Ia juga pernah aktif sebagai pengurus pada PBIC. Edward Lebe telah mengenalkan silat Minangkabau sejak tahun 1992, bahkan ia juga melatih di beberapa negara seperti Amerika, Perancis, dan Maroko. Edward perlahan mengajak berlatih silat Minangkabau di Amerika dengan cara mengajak para master bela diri martial art untuk beradu ketangkasan di beberapa tempat seperti di Chicago, Boston hingga Michigan, agar bela dirinya bisa diterima di sana. Edward Lebe memodifikasi seni bela dirinya dengan mencampur silat Minangkabau dengan martial art. Hasilnya silat yang Edward buat yaitu perguruan silat Harimau Pasaman Baringin Sakti sukses menjadi kurikulum bela diri di Universitas Michigan dan beberapa kampus di negara bagian Amerika Serikat. Indra Syafri. Indra Syafri lahir di Lubuk Niur, Batang Kapas, pesisir selatan, Sumatera Barat, pada tanggal 2 Februari tahun 1963. Indra merupakan mantan pemain sepak bola yang pernah membela PSP Padang pada tahun 1980-an, dan juga pernah menangani klub sepak bola dari ibu kota provinsi Sumatera Barat itu sebagai pelatih. Ia juga pernah bekerja sebagai pegawai kantor pos. Karirnya dimulai saat ia duduk di bangku kelas 2 SMA Negeri 2 Padang, di mana PSP Padang melihat bakatnya dan merekrutnya menjadi anggota tim PSP Junior. Sebelum namanya populer seperti sekarang ini, Indra Syafri juga berhasil membawa timnas junior merebut trofi juara pada turnamen sepak bola tingkat Asia, yaitu pada HKFAU 17 dan HKFAU 19 di Hong Kong. Sebelum menjadi pelatih timnas junior, Indra bertugas sebagai instruktur dan pemandu bakat di PSSI sejak Mei tahun 2009. Pada tanggal 22 September tahun 2013, Indra Syafri sukses membawa tim asuhannya, Timnas Indonesia U19 menjuarai turnamen kejuaraan remaja U19 AFF 2013 setelah di final mengalahkan tim kuat Vietnam dalam pertandingan dramatis yang berujung adu penalti, di mana tim Indonesia menang dengan skor 7-6 setelah bermain imbang 0-0 hingga perpanjangan waktu. Gelar juara ini merupakan gelar pertama Indonesia sejak 22 tahun terakhir di mana Indonesia tak pernah meraih satupun gelar juara baik di level Asia Tenggara maupun level yang lebih tinggi. Kemenangan timnas U19 ini membuat nama Indra Syafri mulai dikenal secara luas di dunia sepak bola tanah air. Pada pertandingan terakhir grup G kualifikasi kejuaraan U19 AFC 2014 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 12 Oktober tahun 2013, anak asuh Indra Syafri mengalahkan juara 12 kali Piala Asia U19, Korea Selatan dengan skor akhir 3-2, sehingga meloloskan tim tersebut lolos ke putaran final kejuaraan U19 AFC 2014 yang akan digelar di Myanmar pada Oktober tahun 2014. Kesuksesan demi kesuksesan yang diraih oleh timnas U19 tak lepas dari kontribusi Indra Syafri. Naila Novaranti. Naila Novaranti, lahir di Jakarta, 1981, adalah seorang atlet dan instruktur terjun payung atau skydiving internasional asal Indonesia. Ia melatih terjun payung di 46 negara di dunia, baik pada kalangan sipil maupun militer. Naila juga melatih terjun payung pada pasukan khusus Indonesia, Kopassus. Sebelum dikenal sebagai atlet dan instruktur olahraga ekstrim skydiving, Naila berkarir sebagai sekretaris pada sebuah perusahaan minyak di Jakarta pada 2001. Ia kemudian pindah ke perusahaan Amerika Serikat lainnya pada 2006, dan bekerja sebagai staf pemasaran pada perusahaan pemasaran peralatan terjun payung kelas atas di dunia yang bernama Aerodyne yang berbasis di Florida. Kini ia telah dipercaya sebagai manajer pemasaran untuk produk militer pada perusahaan tersebut. Ia juga diminta oleh perusahaan tempatnya bekerja untuk juga melatih kesatuan-kesatuan militer. Karena sering melihat pendaratan para penerjun payung pada lapangan di sebelah kantornya, Naila kemudian tertarik untuk ikut aktif sebagai penerjun payung. Tahun 2009 Naila melakukan terjun payung pertamanya. Ia terus meningkatkan kemampuannya dengan menimba ilmu di USPA, United States Parachute Association, di Amerika Serikat. Ia kemudian menjadi atlet skydiving profesional dan bergabung dengan tim skydiving internasional Simba. Ia disebut sebagai wanita Indonesia pertama yang bergabung dengan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi skydiving internasional itu. Naila yang berdarah Minang, Sunda ini menikah dengan seorang pria asing, yaitu A. Dominic Haihus. Pernikahan mereka telah dikarunia beberapa orang anak, yaitu Tommy dan Patrick. Suaminya juga bekerja pada perusahaan yang sama tapi dengan basis kantor di Afrika Selatan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Sekian pembahasan kali ini mengenai deretan pelatih olahraga Indonesia berdarah Minangkabau.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video menarik kami selanjutnya.